Penuh dengan pujian mulutku, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Angkat tanganmu, mulutku penuh dengan pujian, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami yakin dan percaya kami telah diberkati oleh Tuhan. Bahkan lebih daripada itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan patah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya ada satu roh yang paling boleh hadir berkuasa berkata-kata di sini maupun di kedalaman hati kami. Itu Roh Allah, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bekerja. Berbicara Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di tempat ini, gembala sidang, koordinator, dan juga jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Sebelum saya sampaikan kebenaran firman, saya mau lihat dulu tangan-tangan yang terangkat. Mungkin saudara yang hadir tadi jam 6:30 pagi, ada nggak? Angkat tangan. Ada, wow, ada ya. Yang jam 9 pagi, angkat tangan. Wow, ada juga ya. Kalau begitu, saya akan bawakan khotbah yang baru ya. Karena nanti, ya si Bapak yang jam 6:30 sudah dengar. Mungkin yang jam 9, ya itu lagi. Oke. Kita akan buka di dalam kitab Mazmur. Bukan makmur, Mazmur gitu ya. Mazmur pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-9. Mazmur pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Dapat semua? Kalau kita sudah mendapatkannya, tidak ada salah, kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-9.
Saya dan Anda tidak berhak untuk iri, cemburu dengan bangsa Israel. Kenapa demikian? Karena itu sudah hak prerogatif Tuhan. Dia mau mengasihi bangsa ini, ya itu udah urusan dia. Nggak bisa ada cikal bakal, nggak bisa ada urut kacang, nggak bisa. Kalau Allah sudah mengasihi, ya sudah, dia mengasihi. Kalau saya sudah bisa mengasihi seseorang, ya udah. Kalau Anda tanya kenapa, yes, I just love him, I just love her, udah, period, titik. Sama seperti Allah mengasihi kita, God is love, titik, period, titik. Nggak ada pakai koma gitu loh, nggak ada pakai tanda seru, tanda baca, nggak perlu dia. Kalau Alkitab katakan God is love, terus kalau Anda tanya kenapa dia mengasihi aku, ya udah, emang dia mengasihi, udah. Beda dengan manusia, I love you but gitu, I love him in one condition gitu. Tapi kalau Allah tidak, I love you, udah, titik, period. Even gitu, you don't love him, Tuhan bilang I still love you. Kalau Anda tanya, kok gitu sih Tuhan, kok gak marah, gak benci, I love you, udah. Oleh sebab itu, that's why pernah satu saat dia bilang kepada Simon, hey Simon, do you really love me? 3 kali. Simon jawabnya, yes, I love you Lord. Tuhan kejar terus, Simon, Simon, do you love me? Simon bilang, yes Lord, you know I love you. Tuhan gak suka, Tuhan jawab lagi, are you really love me Simon? Baru Simon sadar bahwa Tuhan, he meant it gitu. Tuhan bersungguh-sungguh. Jadi akhirnya di dalam terjemahan yang lain Simon bilang begini, you know my heart Lord, ada kamu di dalam dadaku gitu. Kalau Hari Mukti dulu hidup, Simon bisa nyanyi lagu itu. Hanya ada Yesus gitu. Dia sadar gitu 3 kali. Yesus kejar dia dengan pertanyaan yang sama. Bahkan pada saat Yesus mengejar dengan kasih agape, Simon masih nggak ngerti. Tapi ketika Yesus mengejar dengan kasih manusia, waktu dia berkata, "Are you love me? Are you really love me?" Baru Simon sadar. Terus Simon bilang, "Yes, Lord. Belah dadaku, ada kamu di situ." Nah, kalau Anda tanya, kenapa Allah sangat mengasihi bangsa itu, bangsa Israel? Nggak tahu deh gue. Udah dari sononya gitu. Udah, dia mengasihi aja sudah. Dan beruntung kita loh saudara, bahwa Israel membuang kesempatan dan anugerah itu. Amin. Sehingga akhirnya Bandung dapat keselamatan itu. Sehingga GBI Bandung di tempat ini, Sukawarna di tempat ini diberkati Tuhan. Terima keselamatan itu. Kenapa? Karena orang yang dianugerahi tolak. Ini bangsa Israel. Di samping dia dikasihi Tuhan, tapi sekaligus Tuhan gemes. Gemes. Bayangkan ini bangsa keliwatan. Jangan Anda bisa makan uang Israel, uang bangsa Israel tuh orang Yahudi. Aduh, orang Yahudi tuh pelit banget. Kenapa saya berani katakan begitu? Sampai dosanya diminta Tuhan gak dikasih. Kan pelit banget tuh. Yesus bilang, give it to me. Orang Israel, orang Yahudi bilang, enak aja, gak usah, buat gue aja nih dosa sampai mati. Tuhan bilang, give it to me. Gak mau, jangan, gak usah. Yesus datang untuk menebus dosa mereka, mereka tolak. Tapi beruntung kita punya kerendahan hati. Amin saudara. Kita berikan dosa dan kesalahan itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan menanggungnya. Oleh sebab itu, hari ini kita disebut anak-anak pilihan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Nah, dari bangsa itu lahir seorang raja. Anda bisa bayangkan ya, dari bangsa yang besar, bangsa yang pinter. Ekonomi dunia itu sebetulnya bukan dipegang oleh bangsa lain, tapi oleh bangsa Yahudi. Cuma mereka tuh gak pernah tampil, mau tampil di depan umum, gak mau. Mereka takut hartanya kenapa-napa. Mereka tuh biasa hidup ditindas, dikejar-kejar. Jadi sekarang mereka selalu tampil di belakang layar. Tapi kalau Anda tanya tuh perekonomian dunia, uang tuh, duit tuh banyak di mana? Itu di bangsa Israel. Orang-orang Israel yang kaya raya, yang hidup di Amerika, yang hidup di Rusia, yang hidup di Jerman, mereka tuh yang punya uang.
Sehingga kalau Anda tanya kepada saya, Anda tanya kepada dunia, and how about George Soros? Aduh, George Soros itu cuma orang kecil di mata mereka, saudara. Itu cuma suruhan. Mampu menggoyang Asia Tenggara, Asia digoyang hanya oleh seorang George Soros. Sehingga Mahathir Muhammad itu pernah berkata, go to hell to George Soros. Nah, dari bangsa itu, contoh, lahir orang pintar, Albert Einstein. Kalau Anda dengar dan Anda lihat itu nama-nama seperti ini, Kasparov, Fischer gitu ya, Stevanov gitu, itu dari sono. Kudaboski gitu, Kontrokorski gitu, dari sono gitu. Indonesia sekarang ikut-ikutan kan, pakai nama-nama yang susah sekarang ya, untuk meniru-niru gitu ya. Benjamin, itu nama mereka ya. Kalau Anda sekarang pergi ke Amerika, terus ya sekarang orang Amerika teliti banget lihat paspor. Dan nanti dia lihat nama kita. Dulu waktu saya ke Amerika, aduh, dilihatin. Orang-orang Amerika, orang imigrasi setempat lihat. Terus berhubung nama itu. Wah, saya berat di nama. Robert Samuel Johan Lumoindo. Dia lihat ada Samuelnya di situ. Ada Yohanes, itu John di situ. Waktu dia lihat, pertama kali dia lihat pasportnya. You come from Indonesia? Jawabannya udah gak enak. You come from Indonesia? Terus saya, yes sir. Dalam itu, oh Lord Jesus, mati deh Tuhannya. Oh Tuhan. Terus dia lihatin. Terus dia lihat pekerjaan saya. Terus dia bilang, are you a preacher? Terus saya bilang, yes. Berubah tuh. Oh, welcome to America. Langsung ting. Saya langsung berubah. Istri saya kesian di counter lain. Papa, aku mau diapain? Terus kali-kali ditangkap kali. Terus saya bilang begini, kasih lihat salib. Istri saya itu pakai salib besar, dia buka 2 kancing langsung tuh orang negro, wanita hitam tuh yang di Amerika lihat. Oh, hello. Istri saya, halo. Oh, your husband is a preacher, right? Yes. Terus dia bilang, welcome to America. Tapi Jamaluddin Abdullah ditangkap di sebelah kanan. Lama, ada 4 jam saya lihat, kesian. Dia bilang, Pak, om, kok saya ditangkap? Saya lihat, oh nama lo sih Jamaluddin. Iya, ditangkap loh, Sulaiman ditangkap di situ. Ada 4 orang Indonesia ya, pakai topi begitu, 4 jam mereka. Saya dijemput itu terlambat 2-3 jam, mereka belum keluar. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, ya ampun kesian banget. Saya actually mau balik. Saya bilang kan tetap sesama bangsa Indonesia. Saya mau kembali ke sana ke imigrasi situ. Istri saya bilang, jangan Pantar dibawa-bawa kamu. Udah biarin lah, sesama umat udahlah biar aja. Kalau Tuhan sudah kasih selamat, udah kita jalan. Saya nggak tahu nasib mereka. Nah, dari bangsa Israel itu terbit seorang pemimpin besar. Hari ini DPR-nya Israel masih pakai nama Daud, takhta Daud. Ini raja begini. Ya, dia pernah berhadapan dengan singa, dia robek-robek itu. Dia pernah berhadapan dengan Goliat yang besar, yang 2 meteran gitu, sudah. Dia pukul itu Goliat, hancur berantakan, mati. Wah, dia kesatria sejati, pemimpin sejati. Bahkan firman Tuhan Samuel katakan pemazmur yang disukai di Israel. Dan saya berpikir kalau dia berhasil mencapai satu tampuk pemerintahan atau takhta yang mulia, yang luar biasa, menjadi raja Israel, mestinya nih kalau orang sudah begitu, ngomongnya gede, ngomongnya banyak gitu loh. Selalu dia bilang I, because I gitu.
Tapi saya tidak melihat di ayat yang ke-9. Coba kita lihat lagi ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dengan sederhana, dengan lugu, dengan manis, dengan jujur. Daud berkata begini, ayo kita baca keras-keras sebagai pengakuan kita. 1, 2, dan 3. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin, saudara. Ada dua kata kunci yang saya suka membacanya. Pertama, pertolongan. Yang kedua adalah berkat. Daud itu sadar bahwa pertolongan dan berkat semata-mata hanya datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Amin, saudara. Kalau Anda diberkati itu bukan karena manusia, bukan karena sahabatmu baik, tetapi karena Tuhan yang baik. Kalau Anda disembuhkan dari sakit penyakit bukan karena dokternya yang hebat, tetapi kuasa Tuhan itu yang hebat. Jangan sekali-kali bilang bahwa manusia yang hebat. Tuhan tuh biasa-biasa, terbalik. Tuhan pakai manusia, Tuhan pakai obat, Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai rumah sakit untuk sarana alat menyembuhkan engkau. Jangan kedukun, Ustaz. Itu kekejian bagi Tuhan. Halo, saya lihat banyak anak muda di tempat ini. Kalau belum dapat jodoh, jangan lihat tangan, garis tangan. Oh Tuhan, umur udah 37, 3 tahun lagi 40. Kulit ini udah kering Tuhan, udah mandi basah percuma, jodoh gak dapat. Please Lord. Akhirnya hanya untuk mendapatkan jodoh Anda rela gitu mengkhianati Tuhan. Diangkat, ini digedein, ini Tuhan udah kasih dagu yang bagus, panjangin lagi kayak Pinocchio gitu loh. Udah panjang begini jadi masalah. Nanti kalau hujan, sebentar lagi musim hujan, nanti kalau air di sini kan jadi banjir. Hidung diangkat-angkat. Oh, bukan di situ kesalahannya, bukan. Amin. Percaya enggak? Tante saya tuh umur 63 tahun dapat jodoh. 63. Itu kalau wanita enggak rawat tubuh baik-baik umur 63 seperti pohon Natal kena salju. Dapat jodoh, Bu. Sekarang tinggal di Belanda, 10 tahun dia hidup berbahagia di Belanda. Dia dapat duren duda keren. Belanda punya perusahaan, punya rumah ganteng tinggi 2 meter lebih, 2,10, gede. Istri saya itu yang urus, dia punya paspor, dia punya visa. Mama saya yang bretelin nih, 63 gitu. Tiap malam nangis di rumah Rey. Kesian ditinggal suaminya di usia tua. Anak punya 1 tapi nggak pernah mau mengakui ibunya, ngomong cuma namanya saja. Kalau namanya Siska dia panggil itu anak Siska, dia malu mengakui itu ibunya. Tiap malam bertahun-tahun, pada 10 tahun, 12 tahun tinggal di rumah saya. Dia hanya percaya kepada ibu saya karena ibu saya selalu bisa terima dia. Tiap malam tuh saudara, kalau saya bangun dari tempat tidur, saya dengar suara dia kalau nginep. Saya pikir ada tikus yang kejepit gitu. Kalau saya bangun ternyata ada tetangga. Itu tante saya lagi. Dan saya lihat ada ibu saya yang peluk dia, yang pegang kepala dia. Fen, ada Tuhan, Fen. Aku berdoa buat engkau, Tuhan nanti memberkati engkau. Satu saat ibu saya pergi ke Belanda gitu loh. Papi saya udah meninggal. Tahun 95 dia pergi ke Belanda ya. Waktu dia pergi ke Belanda, terus tiba-tiba ada duren duda keren yang ini naksir ibu saya. Terus dia bilang, aduh kau tuh lembut, kau tuh masih cantik, aku lihat ada inner beauty. Terus dia bilang gini, do you want to marry me? Ibu saya bilang, nehi si melekete. Bahasa nehi si melekete artinya enggak gitu. Terus kata ini duren gini, why?
Ibu saya bilang, saya sudah berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan mayat suamiku dan di hadapan 7 anakku tidak menikah lagi. Tapi kan itu bisa dieliminasi, bisa dirubah. Tidak bisa. Lu pikir Indonesian Idol? Itu adik saya yang perempuan yang ikut bilang, ada udah om, kalau mama udah nggak mau ya udah nggak usah om, jangan om, ganggu. Sampai di airport mau skip hall pergi lagi ke Jakarta, itu duren baru dia, ayo sampai please sujud dia minta dinikahi oleh ibu saya. Terus ibu saya bilang no. Tapi begini, ibu saya pakai hikmat kebijaksanaan akal budi marifat. Ibu saya bilang, aku punya kakak, mau nggak? Terus sama nggak liftnya cantiknya? Sama. Padahal lebih tua, ada 7 tahunan. Kayak Ye nggak? Mirip-mirip. Betty beda-beda tipis gitu. Tante saya jujur kurang bisa merawat tubuh sudah. Gitu. Semuanya kacau gitu loh. Tapi ibu saya dengan iman bilang mau nggak? Mau. Terus sampai di Jakarta ibu saya langsung bilang, ayo Van, ayo pergi. Ibu saya pergi ke Jatinegara, saudara. Memang gigi daripada tante saya itu udah rusak berat. Paling cuma tinggal 1 atau 2. Dibawa ke dokter gigi, saudara. Ibu saya itu buka deposit, dia punya tabungan, saudara. Langsung dipasang gigi palsu. Dibawa ke pasar baru, dibelikan itu dari sepatu sampai pakaian dalam sampai baju, saudara. Dibawa ke salon itu, saudara. Waduh, disegi. Disegi habis. Madonna kalah keren namanya. Habis. Waktu dia datang ke rumah sore itu sudah 8 jam ibu saya pergi dengan dia. Saya kaget. Saya pikir ibu saya bawa Angelina Jolie gitu loh. Saya lihat, tante, masa tante? Itu semua dikerok semua, pedicure, manicure itu semua. Itu keluar daki 3 kilo lebih gitu. Itu tante saya jadi singset banget gitu. Saya lihat, ampun deh. Tante saya terus, ibu saya bilang gini, gitu Yohan, kalau di Tuhan harus kerjasama. Halo, kalau anda di sini yang belum dapat jodoh, jangan biarkan rambutmu tuh keribung. Orang pikir anda apa pohon beringin gitu loh. Harus juga dirawat, amin saudara. Ya, jangan terus bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kutu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nggak bisa begitu. Datang ke gereja juga, amin. Jangan sembarang belum mandi gitu loh, nggak pakai minyak wangi, pakai. Apalagi sekarang kan zaman pujian dan penyembahan, mulutku penuh dengan pujian. Di sebelah temen gitu. Sampai jatuh-jatuh bukan karena Roh Kudus, roh kuda di situ. Terus anda mau dapat jodoh sampai botak bekutil juga nggak dapat. Harus juga dirawat, bukankah tubuh ini adalah bait Allah? Setuju? Saya lihat tuh ibu saya, dia pintar untuk itu, ada hikmat. Baru tulis surat dengan orang Belanda itu. Wah, 3 bulan korespondensi, akhirnya orang Belandanya bilang begini, oke, kirim foto. Nah lu, bahaya nih. Waduh, dia nangis, dia datang ke ibu saya, sekebagus Reinmar. Satu perkara, kenapa sekarang dia minta foto? Dia mau lihat aku kan nggak seindah wajah aslinya gitu lah. Ibu saya bilang, nanti saya berdoa. Dia dapat hikmat, malam-malam pagi-pagi dia bangunkan kakaknya. Friend, ayo cepat kau pulang ke rumah. Cari foto yang 25 tahun yang lalu. Loh, dosa nggak? Siapa di sini yang berani bilang dosa? Nggak dosa. Kenapa? Foto dia, kecuali kalau Krisdayanti. Dosa, betul nggak? Kan dia cuma minta foto. Dia kan nggak bilang the recent foto yang terakhir, enggak. Dia bilang aku minta foto, kasih yang 25 tahun. Waduh, masih pakai sepatu booth. Saya ingat masih pakai baju merah, ada bunga Kamboja di sini. Masih 40-an. Tante saya masih 40 waktu itu, di foto saudara, dikirim ke Belanda. Waduh, accepted. Diterima, cum laude lagi. Terus ini Duda bilang, ini uang. Bikin paspor, visa, ini tiket. Aku mau lihat engkau ke Belanda. Ah, ini the final nih. Tante saya bilang, aduh nggak tahan kalau begini. Ibu saya bilang begini, Van, dengar. Kalau Tuhan tolong dari awal sampai selesai, dia tolong. Setuju nggak, Ustaz? Beri tepuk tangan itu batu. Didandanin, saudara. Pergi ke Holland, sampai nangis-nangis, didorong-dorong ke pesawat, nggak mau.
Istri saya itu antar sampai di atas pesawat terbang, di atas pesawat. Itu istri saya nggak pergi, tetapi kita himbau dia, ayo ditarik tante saya sampai duduk di pesawat. Diikat gitu oleh istri saya, seat belt. Sampai itu mereka tanya, ini dari mana? Dia bilang, dari kedutaan. Kenapa dia takut turun lagi gitu dari pesawat? Sampai pesawat itu terbang kita masih liatin, takut dia lompat dari pesawat. Kita tunggu seminggu, sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, nggak ada kabar, nggak ada kabar. Bulan yang ketiga saudara dia pulang. Waktu dia pulang kita tunggu di bandara sampai kebit. Ini diterima atau enggak nih ya? Nggak ada, dia nggak turun sampai penumpang terakhir nggak turun. Kita pikir dia udah terbang di atas kali ya, dia naik parasit kali gitu ya. Saudara tahu, yang terakhir tante saya keluar bawa tas, pakai sepatu tinggi, pakai baju yang keren, pakai pakaian yang keren, terus dia keluar dia bilang, dah. Kita kaget. Ini bintang film Belanda kan ini. Terus dia cium kiri kanan, dia pelukin kami 12-13 orang. Kita bilang, tante bukan dada, kita mau tanya diterima atau enggak. Oh, nanti bulan depan aku menikah. Ibu saya bilang, thank you Lord. Pertolongan dan berkat hanya datang dari Tuhan. Beri tepuk tangan itu buat Tuhan. Nggak usah ke dukun, nggak usah ke orang pinter. Amin saudara. Datang ke Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah mempermalukan Anda. Bahkan di kalimat yang terakhir dikatakan, berkat-Mu atas umat-Mu. Berkat Tuhan itu bukan ada di bawah saudara, bukan yang sampah, bukan yang sisa, bukan yang bekas, bukan yang diinjek-injek, tapi berkat Tuhan yang di atas, yang berkualitas, yang tinggi, yang naik. Bukankah firman Tuhan katakan, kau naik bukan turun, engkau di atas bukan di bawah. Dan namanya di atas umatnya tinggal meraih, bukan hanya tunggu, tapi angkat tanganmu, raih itu berkat. Bandingkan dengan yang di bawah, diinjek-injek. Butuh satu pembungkukan badan untuk mengais dan mengambil itu berkat. Perlu kesakitan, saudara. Karena Anda harus melengkungkan tubuhmu. Tapi lihat berkatnya di atas. Anda perlu hanya perlu mengangkat kepala. Hanya angkat tanganmu, raih berkat. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Kenapa Daud berani berkata seperti itu? Padahal Daud punya masalah yang nggak main-main. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Angkat tangan. Yang tidak punya masalah, angkat tangan. Nggak ada. Dan seringkali kita gede-gedein masalah. Setuju nggak? Saya punya masalah berat, no. Utang saya 7 juta. Temen timpalin gue 20 juta. Yang di belakang gue 435 juta, gitu. Bukan yang digedein Tuhan, tapi yang digedein tuh masalah. Hari ini kita harus berani berkata begini, hey problem, I have a big God. Bukan Anda bilang, hey God please, I have a big problem. Nangkep maksud saya? Sekarang kita yang harus menghampiri masalah dan bilang, hey problems, I have a big God. Bukan Anda menghampiri Tuhan dan berkata, hey God, I have a big problem. Jangan besarkan masalahmu, tapi besarkan Allahmu. Amin. Nah, lihat ayat yang pertama. Coba masalah Daud seperti apa? Yuk baca sama-sama ayat yang pertama. 1, 2, dan 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ini masalah yang ruwet nih, complicated, ribet. Kalau Anda hari ini punya anak yang masih bayi, Anda rawat dia bukan kan? Bukankah Anda kasih dia susu, Anda kasih dia pakaian, popok, Anda kasih makanan yang cukup. Nanti kalau dia lebih besar lagi, Anda kasih dia pendidikan, betul. Anda rawat dia, Anda kasih keperluan dan kebutuhannya Anda cukupkan, betul. Ketika dia besar, Anda sekolahkan dia, betul. Naik ke perguruan tinggi, kalau perlu gitu, Anda awasi dia sampai menikah, Anda biayai dia. Dan ternyata saudara setelah besar, apa yang dialami oleh Daud, ternyata anaknya terus kejar-kejar Daud bawa golok. Bukan hanya bawa golok, terus dia suruh teman-temannya, bunuh babe gue yuk, bunuh babe gue.
if I were David, kalau saya seperti itu, aduh miris rasanya. Kenapa dia lari, saudara? Karena jawabannya sederhana seperti makan si buah malakama, gizi malakama. Kalau dia maju itu anaknya sendiri, kalau dia bunuh itu anaknya sendiri. Tapi kalau dia tidak bunuh, maka yang terjadi Absalom akan bunuh dia. Oleh sebab itu dia lari. Siapa di sini yang punya masalah lebih besar dari Daud? Baru hutang saja kita udah teriak-teriak, Tuhan. Baru penyakit saja, Tuhan. Daud gawat, anak kandung. Bukankah ini sesuatu yang sangat menyakitkan gitu? Mestinya kan anak kandung hormat kepada orang tuanya. Ini enggak, sia-sia seperti dalam hati Daud, sia-sia aku membesarkan dia kalau hanya cuma ingin menghancurkan aku, ingin membunuh aku. Tapi lihat, di dalam tekanan yang begitu tinggi tetap keluar ayat yang ke-9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan engkau dari masalah yang sebesar apapun. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan. Tapi bukan hanya menolong, tetapi memberkati engkau bahkan. Saudara mau ditolong Tuhan, saudara mau diberkati Tuhan. Ayo kita lihat apa sih yang dinasihati oleh Alkitab, oleh Daud. Coba lihat judul perikop. Ayo. Di sini di layar tidak ada, cuma ada wajah saya. Tetapi di Alkitabmu, kalau Anda baca Alkitab, bawa Alkitab ada di situ. Nyanyian. Ya, judul perikop. Yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Ini yang Daud nasihati buat kita. Anda mau ditolong Tuhan, Anda mau diberkati Tuhan, kita kan sepakat gitu ya. Tapi maukah kita melakukan hal yang pertama ini? Apa yang dihimbau oleh Alkitabnya? Nyanyi. Nyanyinya kapan, bos? Sore? Udah terlambat kalau sore. Siang? Terlambat siang. Very early in the morning. Artinya kesempatan yang pertama. Kata nyanyian di sini artinya Anda harus pandai bersyukur dan bersukacita. Hanya orang-orang yang bersyukur, hatinya senang, bersukacita yang bisa nyanyi. Amin. Tadi kan dikasih kesempatan untuk nyanyi, ya, pakai itu. Nah, ada orang, banyak orang Kristen sekarang nyanyinya aja ke gereja. Kayak motor yang susah di starter. Begitu, angkat tanganmu, kata worship kita. Ini bukan angkat tangan, angkat jari nih, saudara. Kaki, saudara. Kakinya ditunjuk pakai alis. Lompat, saudara. Aduh. Ada masalah, jangan gini. Jangan panggil oknum yang lain. Setan, nanti setan datang. Lo manggil gue gitu. Kalau Anda kena sakit penyakit, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Pandai bersyukur. Biarpun hari ini punya uang 2.000, Pak, 2.000 plus Yesus jadi 2 miliar, bener. Setuju gak? Iya. Saya dulu duit, aduh. Tuh istri saya jadi saksi hidup. Anda bersyukur ya kalau Anda ke gereja tuh. Kalau Anda punya 500 rupiah hari ini, saya bilang saya angkat topi, bos. Saya waktu masih muda, saudara, ada 5 perak aja udah puji Tuhan. Enggak ada. Jalan saya tuh berkilo-kilo, ke gereja aja harus jalan berkilo-kilo. I was there. I was poor. Gak punya apa, I was nothing. Tapi ibu saya selalu wajar saya. Ayo Yohan, tersenyum. Ayo, seperti engkau sudah diberkati Tuhan. Ayo, pergi ke gereja. Saya suka bilang, ngapain ke gereja? Udah gak ada duit. Ayo, nanti Tuhan kasih duit. Ya, mana duit? Itu di surga sedang dikirim. Mana? Saya suka ledek ibu saya. Mana? Ma, kita berdua kalau lagi ngomong, jangan ada papa saya. Harus berdua. Ibu saya itu suka saya ledek, dari sampai sekarang suka saya ledek gitu.
Tapi sekarang ledekannya itu ledekan rohani. Saya sayang, I love her. Saya suka bilang, nanti turun dari surga. Mana? Terus dia, kemana? Mama ngomong dari surga. Mana? Mama kalau ngomong gede mana, Ma? Aku udah jalan pulang pergi bertahun-tahun, gak pernah nih kemiskinan lewat dari hidupku. Selalu aja ada. Mana? Suruh nyanyi lagi. Bikin vokal grup keluarga, nyanyi lagi. Lagunya itu aja bosan gue. Lagunya itu sudah, Bapa kami yang di surga. Sampai saya bilang, emang dia di surga terus. Ibu saya bilang, Yohan, ayo nyanyi. Kalau nggak nyanyinya itu, nyanyi 30 tahun yang lalu. Well, there's a light in the window, the table spread in splendor. Someone standing by the open door. I can see a crystal river. Itu terus. Disuruh latihan lagi 14 tahun kemudian itu aja lagunya. Kenapa saudara? Karena tante saya nggak bisa lagu yang lain. Apalagi kalau dia udah lupa pakai itu, pakai apa namanya, gigi palsu, udah rusak deh itu nyanyian. Kok tante jadi gitu? Karena nggak ada tahan gigi palsu gitu saudara. Jadi napasnya keluar ya gitu. Apa nggak bosan? Lagi teman-teman itu pagi-pagi atau malam lagi main dengan teman-teman jam 8 malam tuh ibu saya bisa suruh adik saya untuk saya pulang untuk latihan gitu. Bukan ngomel tuh saya. Tapi ibu saya bilang begini, nanti satu saat kau akan rasakan itu. Tuhan akan memberkati engkau. Apa yang kau tabur kau tuai. Today, hari ini saya tuai itu semuanya. Apa yang saya nggak dapat dari Tuhan, semuanya saya dapat dari Tuhan. Rumah nggak dikasih satu terus. Pelayanan yang ribuan. Sampai istri saya itu kalau tiap hari pusing lihat pelayan. 1 tahun ribuan yang harus saya. Lihat. Kalau Anda hari ini masih susah, bersyukur. Halo. Amin. Lihat suamimu. Istri yang saya kalau dia udah kan istri di mana-mana sama, kadang-kadang nggak bisa direm gitu, gitu kan, kadang-kadang suka nggak ada rem, gas terus gitu. Dan dia kadang-kadang karena dia berani nih, gagah perkasa nih. Istri saya tuh kalau ngomong, emang namanya nah dulu saya lawan, dulu dia jangan berani, jangan harap dia ngomong begitu, baru 2-3 kata, ini Manado Ambon, rata deng tanah. Bagi saudara di sini orang Ambon, orang Manado tahu itu rata deng tanah. Kalau dia ngomong dia, apa, gue isep darah lo ya gitu, vampire kali gitu. Istri saya suka, apa lo, dia suka, apa, saya kejar, apa, dia kan puyang juga. Tapi sekarang not anymore. Tahan. Ibu saya selalu ajar, udah bangun itu damai sukacita di rumah. Halo. Yang namanya istri kan suka merajuk, bapak-bapak, ya kan? Ya persoalan dikit, istri kan suka. Saya suka dikit. 5 menit saya tungguin Tuhan. Ini sudah 3.472 kali kami debat. Dan ini 3.472 saya nggak mau tegur dia dulu. Saya nggak tegur, dia juga nggak tegur saya. Yang rugi siapa? Eke lagi. Kopi nggak ada, bubur Manado nggak ada. Yang ada piring kosong sama anjing sebenarnya. Anjing saya gitu. Maksudnya anjing saya ngobrol gitu. Saya harus hampiri dia. Hai Ma. Istri tadi saya cerita jam 10 kan di mana-mana merajuk. Awas. Ma. Dia masuk ke dalam kamar. Ma, jangan gitu dong, Ma. Kamu gitu. Padahal dalam hati saya belum dipegang.
Terus saya bilang, udah dong, kan kata Tuhan kita harus ngomong bahasanya nggak jelas. Wah repot nih, betul nggak? Sedangkan saya udah pakai jas, mau pelayanan, buka dulu dasi, kunci kamar, kuncinya taruh di kantong Pak. Saya gulung baju, istri saya di situ. Saya bilang begini, kejarlah daku kau kutangkap. Lu mau kemana sih, betul nggak? Dulu waktu saya susah, kamar saya segini, kecil, dia mau lari kemana? Dan istri berdiri, awas, pakai dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jangan. Wah, saudara tahu, pada saat yang tepat, saya sudah perkirakan tepat, saya terbang. I believe I can fly. Waktu saya terbang, dapat itu saudara, pinggang, karena pinggang istri saya kecil. Bertobat kaum ibu di sini yang punya pinggang besar. Supaya suami nggak bilang begini, mah kau apa tiang nih mah. Dan waktu saya pegang, semenit masih berontak, 2 menit masih berontak, menit yang ketiga lemah, langsung bilang, asik papang itu. Saudara dengar baik, apakah saya takut istri? Enggak, I'm telling you the truth. Tapi saya mau begini, udahlah, hadirkan saja dulu, damailah, sukacitalah, masa hidup mau begini terus? Waktu dihadirkan itu damai, pelan tapi pasti berkat Tuhan terbuka. Halo, ini bukan persoalan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini bukan persoalan suami atau istri yang lebih dahulu menegur, bukan. Tapi persoalannya begini, siapa yang tahu firman, biar dia yang melakukannya. Sampai detik ini. Kalau kami ribut, ini yang datang. Hai. Ini. Biarin deh, kenapa? Saya bersyukur. Sampai hari ini dompet nggak pernah kosong. Sampai hari ini, if I want something, aku cuma bilang, oh Lord, aku lakukan itu damai, sejahtera, sukacita. Pelan tapi pasti terbuka itu jalan. Hari ini Tuhan ajar engkau untuk pandai bersyukur dan bersukacita. Udahlah, masalah apapun forget and forgive, selesai. Tapi nyanyinya harus nyanyian rohani. Amin. Jangan lagi susah. Di daun yang itu mengalir lembut. Aduh, aku sedang ingin bercinta. Waduh, bukan begitu. Separuh nafasku, bukan itu. Tapi lagu, ku naikkan syukur padamu Yesus, terima kasih Yesusku. Kalau mau bersukacita, oh betapa dalamnya, amin. Jangan balenggang patah-patah, badan patah semua. Yang kedua, coba lihat ayat yang kelima. Ayo baca sama-sama ayat yang kelima. Saya boleh buka jas ya? Saya panas banget. Kita baca sama-sama ayat yang kelima, saudara. 1, 2, dan 3. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ayat yang kelima katakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Seringkali ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia nggak jawab dengan alasan kita begini, habis tempatnya jauh di gunung terus kudus. He is the Holy One. We are actually unholy. Alasan kita begitu. Tapi ternyata Daud memberikan kiat kepada kita. Kenapa? Ketika kita berteriak, ketika kita berseru, ketika kita memanggil nama Tuhan, Dia nggak jawab kita. Jawabannya bukan karena Dia terlalu jauh, bukan. Tapi firman Tuhan katakan dengan nyaring. Nah, seringkali cuman pakai hati aja sih, cuman di dalam hati. Nyanyinya begitu dalam hati.
Coba kalau saya khotbah juga dalam hati. Kan saudara nangkepnya dalam hati. Kata nyaring di sini artinya terdengar keras. Nah, coba praktekkan kalau Anda berteriak, "Woi, nggak mungkin saya mau berteriak hanya dalam hati." Nggak bisa. Namanya teriakan itu akan terdengar, ya, menggema gitu. Dan itu bisa saya lakukan kalau saya kumpulkan sini suara dari rongga perut, naik ke rongga dada, naik ke rongga kerongkongan, terus keluar dari mulut saya. Jesus! Dulu waktu saya mau ketabrak, udah hanya tinggal dari sini ke itu tempat yang biru, ya, kecepatan tinggi. Terus saya teriak kepada saudara saya, kebetulan dia preman dulu Jakarta, dia mabok berat. Dan dia nggak lihat itu lampu sudah merah. Terus saya bilang, "Merah!" Terus dia bilang, "Sing lihat, dia tuh sing lihat." Terus saya bilang, "Rem!" Terus dia rem, terus dia bilang, "Belum!" Waduh. Wah, udah teriak merah, terus rem. Yang ketiga saya teriak begini, saya tutup mata, "Jesus!" Saya tahu saya akan mati. Karena saya lihat di sebelah kiri itu truk gandengan lewat, terus di sebelah kanan itu karoseri gitu lewat. Aduh, habis. Dan jalanan yang hanya kita masukin dalam skuter itu cuma setengah dari panggung ini, nggak bisa masuk. Saya udah lihat nggak masuk. Jadi saya tutup mata, tapi saya juga cepat berpikir bahwa tangan saya lepaskan dari perut dia, karena nanti di sana akan dibedakan kita. Nanti kalau saya bareng begitu, Petrus tanya, "Ini kenapa bareng borongan nih?" gitu. Jadi saya lepasin. Terus saya teriak, "Jesus!" Semenit, sedetik, 2 detik, 10 detik, 50 detik, 1 menit, 2 menit, nggak terjadi apa-apa. Tiba-tiba saya dengar gitu, tak. Loh, ini suara apa? Terus tiba-tiba kedebuk. Jatuhnya aja dibedakan. Itu 25 tahun yang lalu, jatuhnya aja dibedakan. Saya jatuh di atas skuter. Dan itu jok itu di atas kepala saya. Ini orang jatuh di bawah skuter. Wah, habis, luka berdarah, saudara, itu melepuh semua. Dan waktu dibangunkan oleh orang-orang Ambon di situ di Berlankam itu di Matraman, terus dia datang ke saya, terus dia bilang, "Hei, tuang ngala betul, beta dengar ale teriak." Terus saya bilang, "Teriak kamu? Ya, ale teriak Yesus kan?" Terus dia bilang, "Iya." Terus dia bilang, "Ini beta juga teriak Yesus." Keren, nggak mau kalah. Jadi dia mau bilang, "Kau tuh teriak Yesus, aku juga teriak Yesus." Terus saya bilang begini, "Tapi beta merem." Saya bilang, "Tapi beta tutup mata." Apa yang dia bilang? "Beta juga tutup mata." Pertanyaannya, siapa yang kendalikan itu skuter? Yesus. Amin. When I shouted, ketika saya berteriak, "Jesus!" Nah, Tuhan juga mau kalau Anda ingin dilepaskan, ditolong dan diberkati, Anda harus berteriak. Artinya di sini bersungguh-sungguh. Amin. Orang yang berteriak dia bersungguh-sungguh, he means it. He mean it gitu. Dia bersungguh-sungguh. Kalau Anda bersungguh-sungguh malah, "Hey, Johnny." Kalau orang agak jauh Anda panggil, Johnny. Ya. Yeah. Anda harus teriak, "Johnny, Johnny, John." Baru dia nengok, Di Tuhan perlu kesungguhan, saudara. Amin. Jangan ibadah. Menit ketiga, terus dibangunkan, "Pak, tidur." Siapa yang tidur? Itu tadi papa merem-merem. Bukan, papa tuh kalau dengar firman makin tidur makin mantap. Waduh. Terus kalau dengar firman, sorry to say, bukan nyinggung, tahan itu, mau buang air kecil, air besar, tahan. Kalau Anda nonton film suster ngesot kan juga nahan-nahan. Ke WC, belum, susternya belum lewat nih, bahkan gitu. Nonton film horor kan juga gitu, ya. Kalau kita bilang, "Pak, ayo ke WC," enggak, pembunuhnya belum datang. Ditahan-tahan, itu pembunuhnya belum datang. Tapi kalau kita raja tega, bahkan kadang kalau lagi kolektor terus kita keluar, menghindari kolektan. Kalau saya jadi kolektan, saya kejar ke WC. Saya bilang, Om, belum bayar Om, Tante, belum bayar. Sungguh-sungguh, kalau Anda angkat tangan sungguh-sungguh. Amin, Ustaz. Haleluya.
nyanyi sungguh-sungguh. Kalau angkat pujian jangan hanya cuman ya petantang petenteng, hanya cuman lihat kiri dan kan, sungguh-sungguh. Kalau Anda dijamah oleh Roh Kudus, mau nangis, nangis saja. Keluar dari dasar hatimu. Kau Allah yang besar, agung dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Kalau Anda sungguh-sungguh, tidak ada pekerjaan yang terlalu sulit yang Anda tidak bisa kerjakan. Mengasihi sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, jadi hamba Tuhan sungguh-sungguh, pelayan Tuhan sungguh-sungguh, koordinator sungguh-sungguh, maka hasilnya beda tuh. Saya seringkali masuk di pelayanan-pelayanan yang kumuh. Bahkan kadang-kadang orang bilang, Pak pakai kaos aja ya, jangan pakai cincin, jangan pakai jam tangan, nggak usah pakai dompet, nggak bawa dompet, bawa aja KTP. Dan ternyata yang di sana sudah, aduh, preman-preman. Saya pernah diundang di Natal preman se-DKI Jakarta. Yang datang itu untuk diangkat naik saja tuh premannya karena sudah biasa gitu. Waduh, kaget. Saya mau tanya, naik kemana ini? Naik ke tiang gantungan atau kemana? Naik gitu. Terus dituntunnya, coba gitu. Saya, oh Jesus, apakah ini antikris Tuhan? Apakah sudah datang gitu? Begitu naik ke atas panggung, saya lihat semua hitam-hitam semua. Tapi ajarannya sungguh-sungguh, I love them sungguh-sungguh. Kalau depan preman begitu 350 orang, 400 orang, Anda mau bilang apa? Bertobat. Oh, habis nggak pulang. Bapak pendeta boleh jadi bapak pendeta itu di atas panggung, di bawah panggung sama ini, enggak habis gitu. Gimana? Pakai kasih yang sungguh-sungguh. Saya bilang begini, saudara-saudara, Anda berdosa, saya juga berdosa. Tapi dengar baik, dosa kita besar, tapi kasih Tuhan jauh lebih besar daripada dosa kita. Saudara tahu, 8 orang di belakang itu panitia langsung tui. Mantap. Dalam hati mantap bagaimana nih? Mantap mau dibantai atau mau diapain? Begitu turun itu saudara dipeluk, baku polo habis, sampai kekencengan nggak bisa napas. Terus tiba-tiba ada om pakai kaos buntung. Saya dari tadi lihatin itu om, karena ada tato kiri kanan saudara. Itu ada gambar mantap. Terus saya bilang, om, numpang tanya kalau beta salah-salah kasih ampun om. Dia bilang, kenapa? Itu foto siapa om? Itu gambar siapa? Masa bapak pendeta cinta? Bapak pendeta harus bertobat. Waduh, saya nggak jelas om siapa itu. Bapak pendeta sih nggak bisa lihat. Ini Yesus. Aduh, kenapa Yesus jadi mengok begini? Kenapa mengok gambarnya? Terus saya ngomong, om kenapa jadi begitu om? Terus dia bilang, ini beta tato umur 15 tahun. Sekarang beta hampir 70. Jadi terjadi pergeseran kulit di sini. Oh, ngerti dah gua dah gitu. Mau preman, mau orang susah, mau orang miskin, kalau kita berikan sungguh-sungguh, amin. Itu tanya istri saya itu udah rada-rada bosan kalau ada seseorang datang kepada saya. Itu dulu dari 6 bulan sekali, pindah jadi 3 bulan sekali Pak. Sekarang terus sebulan sekali, sekarang sebulan 2 kali, sekarang 1 minggu 1 kali. Dan kalau datang, bening. Saya kadang-kadang udah mau maki gitu, mau tiap kali saya mau gituin, Tuhan bilang begini, sudah kasih. Saya ingat perkataan ibu saya begini, Yohan, kalau ada orang susah datang kepadamu, kalau dia datang jangan pernah bosan karena dia susah. Kalau dia kaya, dia konglomerat, dia gak akan mungkin datang kepada engkau. Benar. Terus yang kedua ibu saya bilang begini, dia minta tidak akan membuat dia jadi kaya, sebaliknya kalau kau kasih tidak membuat engkau jatuh miskin. Tiap kali, tiap minggu kasih. Tapi dengar baik, sampai hari ini orang-orang bilang begini, masih tahan Bapak Pendeta? Tahan. Kenapa tahan? Jawabannya sederhana, sungguh. Amin. Kalau Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh, rumah tanggamu pasti bertahan. Kalau Anda mengasihi sungguh-sungguh, pasti ada pemulihan. Kalau Anda mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, pasti hidupmu diangkat Tuhan. Amin. Kalau Anda juga beribadah sungguh-sungguh, nggak ada yang berat. Hujan baru hujan aja. Hujan nih. Istrinya jawab, hujan batu apa air?
Hujan aja, nggak ada ongkos sedikit aja langsung nggak bisa ke gereja. Jalan untuk Tuhan. Jeripayamu dalam Tuhan nggak pernah sia-sia. Akan dibayar ganti rugimu. Dia berkati engkau 100 kali lipat sampai engkau bilang begini, oh Tuhan udah nggak sanggup lagi tahan ini berkat. Dan yang ketiga terakhir, coba kita lihat ayat yang ke-6. Di jam berapa ya? Jam 7. Tadi kita mulai jam berapa ya? Ya? 5:30 ya? Oke. Boleh 5 menit lagi? Boleh? Supaya tuntas, saya jarang di sini. Udah 2 tahun saya nggak di sini. Tahun depan hanya 1 kali di sini. Ya. Tapi saya berdoa saya mau tambah 1 lagi ya, Mah, kasihan. Ya, Mah? Oke? Ya. Oke, 1 lagi ya. Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aneh gak? Kalau Anda perhatikan ayat ini, aneh gak? Aneh. Di mana anehnya? Punya masalah dikejar-kejar sama anak kok bisa tidur? Mestinya nih orang kalau punya utang badan merah-merah, gatal-gatal terus. Orang kalau punya masalah, dulu waktu saya punya utang 300 juta lebih, itu ada telepon sedikit, saya, begitu diangkat, bilang nggak ada, bilang nggak ada, ketakutan. Orang gedor pintu sedikit, ngumpet. Ada surat sedikit dari pos, langsung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Padahal ternyata Anda mendapatkan 3 juta. Wah, itu mau. Saya mau katakan buat Anda hari ini, kenapa Daud bisa tidur? Jawabannya sederhana, sama seperti Kristus Yesus. Ingat waktu angin sakal, murid-murid membangunkan Yesus karena Yesus dalam posisi apa, saudara? Slept. Jesus was asleep. Tidur. Orang-orang yang tidur adalah orang-orang yang nggak sadar. Artinya kalau Anda lihat tidur begitu, adalah orang-orang yang bisa membaringkan diri. Orang membaringkan diri artinya orang yang bisa beristirahat. Firman Tuhan katakan, aku membaringkan diri. Beristirahatlah engkau. Dan yang kedua, tidurlah engkau. Tidur di sini artinya tenanglah engkau. Orang yang tidur adalah orang yang tenang, ya kan? Ada orang tidur, nggak ada. Orang tidur biasanya. Istri saya itu kalau tidur lucu, dia tiup-tiup. Saya bilang sama anak-anak, lihat tuh dia tiup sesuatu, mama. Gitu. Itu nafas. Tenang. Orang yang tidur adalah orang-orang yang tenang. Perkara yang ketiga, kalau Anda ingin mendapatkan pertolongan dan berkat Tuhan, jadilah tenang. Halo. Dengan tenangnya Anda, maka Anda bisa mengambil keputusan. Hanya orang-orang yang tenang yang bisa mengambil keputusan yang selamanya benar. Kalau dia tenang, keputusannya tepat. Kalau dia nggak tenang, salah semua. Kiri kanan, kiri kanan. Kalau dia tenang, dia kayaknya kanan, kiri. Dan firman Tuhan Mazmur, coba lihat Mazmur pasal 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku. Dan ternyata orang-orang yang bisa mendapatkan ketenangan bukan ke diskotik, bukan minum pil tenang, pil tidur, tetapi dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti tenang. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan, maka dia tidak akan tenang. Jadi orang yang gak tenang, pasti dia gak dekat dengan Tuhan walaupun dia melayani. Walaupun dia bilang dia sudah dibaptis roh. Tapi ada ciri yang sederhana, ketika dia gak tenang, berarti dia kurang dan tidak dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dan menimpa hidup kita, itu ada dalam kuasa Tuhan. Jadilah tenang. Saya pikir saya akan dipenjara, saya pikir saya akan habis, saya akan rusak. Saya kasih cerita terakhir tentang kesaksian. Ini kesaksian luar biasa. Dulu waktu kami masih susah, ya, itu hari ini gitu, malam ini, itu pemilik rumah udah datang. Pemilik rumah yang kami kontraki, itu minta diperpanjang. Saya minta perpanjang 1 minggu. Ternyata 1 minggu saya nggak bisa. Terus dia bilang, ayo Pak tinggal. Saya belum dapat rumah yang baru. Saya bilang, Pak tolong 1 minggu lagi. Dapat minggu yang kedua. Saudara tahu sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan dikasih kesempatan nggak bayar gitu. Karena saya nggak dapat uang, saya nggak dapat rumah. Jadi akhirnya udah 3 bulan, pemiliknya udah nggak tahan. Pemiliknya bilang, Pak besok keluar. Tolong keluar. Kosongkan. Malam doa. Wah doa tapi nggak tenang. Doa cuma haleluya, haleluya, Tuhan tidur lagi. Oh haleluya, haleluya, tidur nonton TV lagi.
Malam itu saya telepon ibu saya, "Mah, kok Tuhan nggak tolong?" Aduh Yohan, kamu tuh cuma mampu bercerita dengan mama sih. Ceritakan ini kepada Tuhan. Terus saya bilang, "Tapi mau besok pagi aku diusir." Ibu saya bilang, "Diusir?" Wah. Ibu saya tuh imannya begini. Diusir? Dia boleh usir, tapi Tuhan akan kasih yang lain, rumah yang lain. "Ma, ini udah jam 2 pagi, tapi aku belum dapat itu rumah, boro-boro rumah, duitnya aja belum dapat." Aduh Yohan, itu namanya bukan iman. Kalau engkau lihat yang perkara-perkara yang kelihatan, dia belum kelihatan. Besok Tuhan akan kirim tepat pada waktunya. Capek ngomong sama mama gitu kan anak-anak. Oke deh, Maya, ditutup. Jam 5 pagi saya telepon lagi. Ibu saya yang angkat, "Halo." Terus saya bilang, "Ma, aduh Yohan, ada apa lagi? Mau komplain apa lagi? Mama sudah berdoa 4 jam lebih tadi malam. Sudah selesai, sudah ditolong Tuhan. I don't know what to do." You don't know what to do? All you have to do just like a normal situation. Pagi ini mandi, terus senang-senang baca firman, dengar kaset-kaset rohani, pergi ke kantor. Tapi enggak tenang. Istri saya itu udah bungkus-bungkus di kardus. Terus liatin saya, "Kita pindah kemana?" Saya jawab, "Gue nggak tahu." Tapi yang saya tahu, kayaknya Tuhan tolong. Iya. Jangan sampai nggak dapat rumah. Iya, ini lagi usaha. Saya jalan, saudara, sepanjang dari rumah ke kantor nangis. Lord Jesus, melayani Tuhan, jadi orang Kristen, hidup di dalam kebenaran-Mu, jaga kekudusan. Ini kejadiannya 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu. Lord, aduh, aku salah. Kalau aku salah, aku minta maaf. Saya naik ke lantai 2 tempat kantor saya. Sekretaris sudah buka, terus saya duduk masuk ke kantor. Saya doa lagi, haleluya, haleluya. Terus saya terpekur. Teman saya masuk, pengusaha komputer. Terus ngomong begini, Chinese. "Ziska, bos-bos sudah pada masuk." Ada tuh Pak Yohan di dalam. Tumben dia udah masuk. Ngapain? Tahu lagi bengong aja tuh. Teman saya seumur hidupnya belum pernah datang pagi. Hari itu dia datang. Terus dia buka kamar saya, dan kebetulan kaki saya lagi naik di atas meja, terus muka saya lagi begini. Dia bilang begini, "Kenapa muka lu begini?" Dalam hati saya, muka-muka gue. Gue mau gini, muka-muka gue. Rupanya dia dipakai Tuhan, terus dia bilang begini, "Muka lu begitu kayak nggak punya duit aja, kayak perlu duit." Dalam hati kok dia tahu ya? Saya mulai, maksudlah. Terus dia ngomong begini, "Pasti nih perlu duit nih, muka begini perlu duit." Han, lo tinggal sebut sama gue, lo mau butuh duit berapa. Gue nih habis nagih di bawah. Gue pikir gue dapat cek tunai, biro gilet, nggak apa-apa deh. Tapi kurang ajar tuh yang bawa kasih gue langsung main 50 juta aja uang kontan, puyang deh gue taruhnya di mana. Sekarang gue mau tanya sama lo pinjam duit berapa? 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Lo ngomong. Nah saya mau bilang, baru gue mau ngomong. Terus saya berdiri, "Lo ada nggak segini? 5, gue ada bilang 20, 25, 30 lah, tinggal ngomong nih sama gue." Aduh, segini. Dia kasih, dia "Ada nih bawah." Dia turun ke bawah, dia ambil lagi 5 juta, dia lempar saya. Oh, itu nggak sampai ke bawah, saya udah tangkep. Saya lari, saudara, saya panggil, saya punya ipar, "Leng, cepat naik motor, kita cari rumah, yuk kita cari rumah." Tapi waktu saya di bawah saya lupa gitu, gimana kembalinya. Saya naik lagi ke atas, naik, gue mau tanya lo, kapan gue harus kembaliin? Dia bilang begini, "Lo mau kembaliin syukur, lo nggak kembaliin nggak apa-apa." Dalam hati saya bilang, gue pilih yang kedua. Saya ke bawah, saudara, saya bilang, "Yuk kita ke rumah mama, kita ngiter, yuk cari kontrakan rumah 5 juta. Saya pegang sepanjang di motor, saya nangis. Saya bilang, "Lord, you are so great." Satu putaran saja itu Johar Baru, saudara, langsung ada seorang anak muda lagi angkat papan pengumuman yang tertulis gini, "Rumah ini dikontrakkan." Saya berhenti. Tuh, lihat, Tuhan kasih uang, Tuhan kasih rumah, dia sempurna. Saya bilang, "Nih rumah dikontrakin." "Iya, pemiliknya mana?" "Tuh lagi nyapu." Terus saya bilang, "Bu, ibu dikontrakinnya berapa, Bu?" Dia bilang, 5 juta, nggak kurang 1 sen, nggak lebih, 5 juta.
Sementara saya sedang bingung untuk nawar, tiba-tiba lewat itu mobil, terus bangku furniture, bangku furniture. Terus bilang, Pak, ini murah Pak, di pabrik 500.000, saya koting 250.000, tinggal satu. Terus saya bilang begini sama itu, Bu, boleh nggak saya tawar 4.750.000, saya mau beli ini bangku 250.000, karena saya nggak punya bangku, Bu. Terus ini ibu bilang gini, udah deh, ini katanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi-pagi lo udah datang ke sini, udah gua kasih lo 4.750.000. Biasanya kalau kontrak rumah harus 2 tahun. Saya telepon istri saya, Ma, cepet pindah. Dia bilang, kemana? Rumah sakit apa penjara? Saya bilang, sini rumahnya. Dia, Pak Tuhan, sampai hari ini Tuhan begini, tubuh ini penuh dengan kesaksian bahwa Tuhan yang aku sembah begini, Tuhan yang Anda sembah begini. Beri tepuk tangan itu buat Tuhan. Hari ini belum ditolong, tenang. Hari ini belum dapat jawaban, tenang. Allahmu yang kaya raya itu sedang memberikan itu berkat dalam perjalanan. Sekali lagi beri tepuk tangan itu betul. Tunduk kepala kita dong.